Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pertama dari tutorial pemrograman PHP. Oke, di bagian pertama ini, di sesi pertama, kita akan membahas tentang persiapan apa saja yang diperlukan untuk mengikuti tutorial ini. Jadi pertama yang kita butuhkan itu adalah web browser. Itu sudah ada bawaannya ya, sudah ada defaultnya di setiap sistem operasi. Jadi kalian bisa menggunakan Edge, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Chrome. Oke. Kemudian yang kita butuhkan adalah text editor. Juga sudah ada defaultnya dari sistem operasi. Jadi kalau di Windows itu Notepad. Tapi di sini yang saya sarankan adalah kalian menggunakan text editor yang memang khusus untuk ngoding, untuk programming. Jadi yang saya sarankan di sini ada 3. Ini kalian bisa menggunakan VS Code, bisa menggunakan Atom, bisa menggunakan Sublime Text. Pilih yang kalian paling nyaman. Kemudian untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi perlu di note, dicatat kalau Sublime Text ini berbayar, sedangkan Atom dan VS Code ini gratis. Tapi Sublime Text ini yang paling ringan, kemudian diikuti Atom, lalu terakhir itu Visual Studio Code. Oke. Kemudian di course ini saya akan berasumsi kalau kalian itu setidaknya telah memahami HTML dasar. Jadi kalau kalian belum mulai apapun, belum tahu apapun tentang web development, belum mengerti HTML, sebaiknya saya sarankan belajar dulu setidaknya dasarnya. Setidaknya kalian tahu apa itu HTML. Oke. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang PHP. PHP itu bahasa scripting yang merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessing Language. Oke. Jadi di sini mungkin kalian belum paham, tidak apa. Kita akan mulai dengan perlahan. Kemudian yang perlu kalian tahu, PHP itu berjalan di server. Jadi kita butuh server di komputer lokal kita. Jadi tidak perlu khawatir. Server di sini bukan server online, server berbayar. Dia hanya berjalan di komputer pribadi kita. Di sini yang saya sarankan itu SAM. Kalian bisa download di apache-friends.org. Tinggal klik download dan ikuti langkah instruksinya bagaimana cara menginstalnya. Kemudian kalau kalian tidak mau atau lebih nyaman pakai localhost yang lain, server lokal yang lain, kalian bisa menggunakan web atau yang lainnya. Tapi di sini perlu dicatat, untuk kalian cara mengikuti tutorial, saya sarankan mengikuti apa yang saya gunakan. Di sini yang saya gunakan itu SAM untuk local server dan VS Code untuk text editornya. Kalian bisa menggunakan yang lainnya, tapi perlu dicatat, nanti kemungkinan kalian ketemu error atau yang lain kalau tidak sama dengan saya. Tidak apa, kalau kalian suka tantangan kan juga tidak masalah, karena itu membantu dalam proses belajar. Tapi kalau kalian mau mudah, silahkan ikuti persis seperti apa yang saya sajikan. Oke. Kemudian kalau kalian sudah install SAM, kalian perlu tahu bahwa kita akan menaruh folder website kita di folder htdocs. Oke, di sini. Jadi kalian buka folder kalian, folder SAM kalian, kemudian ke htdocs. Di sini mungkin tampilan kita akan beda karena di sini saya sudah ada beberapa project. Tapi intinya di sini tempat kalian meletakkan
website yang ingin kalian buat atau proyek yang kalian ingin buat. Jadi di sini saya akan contohkan. Saya asumsikan kalian sudah ada SAM ya. Jadi kita bisa buat shortcut untuk ini. SAM control. Ini adalah control panel untuk SAM. Kalian bisa klik kanan, kemudian bisa buat shortcut atau bisa pin ke start atau pin ke taskbar. Ini untuk memudahkan kalian sehingga tidak perlu membuka folder SAM lagi. Kemudian htdocs kalian bisa letakkan di quick access, bisa kalian pin di sini biar kalian tidak perlu repot-repot lagi, tinggal drag seperti ini. Sini tidak saya pin ya, tapi bisa kalau kalian mau. Jadi begini, kalian tidak perlu klik Titan, klik D, klik program, klik SAM, tidak perlu, kalian langsung quick access seperti ini. Oke, ini sebenarnya yang sering kali lalai oleh orang lain, tapi sebenarnya ini walau kecil tapi sangat membantu. Oke, jadi kita tahu kita buat shortcut control SAM, lalu buat quick access untuk htdocs, kita pin di quick access. Kemudian yang terakhir itu kita coba buka ini ya, control panel untuk SAM. Di sini punya saya itu langsung start a page dan MySQL. Jadi kalau defaultnya itu dia seperti ini, seperti yang FileZilla dan Mercury, dia harus di start terlebih dahulu. Jadi kita akan atur untuk membuatnya mulai secara otomatis. Jadi config, kalian tinggal centang ini, kemudian simpan, dia akan otomatis mulai ketika dibuka. Oke. Jadi kita bisa tes apakah SAM kita sudah berjalan atau belum. Tinggal klik enter, tinggal tekan tombol enter. Ini kalau kita sudah berjalan ya SAM-nya. Jadi bagaimana cara untuk membukanya? Di sini saya ada contoh. Misalkan folder kita itu rs, kita tinggal klik di browser, kemudian enter. Jadi di sini dia akan masuk ke proyek kita. Oke. Jadi ini cara menjalankan file PHP kita dari browser. Kita tidak bisa drag lalu ke browser, itu tidak bisa. Nanti yang akan ditampilkan itu adalah baris kode kita, karena PHP itu bahasa pemrograman server side, artinya dia itu berjalan di server, jadi tidak di browser ya. Jadi kita harus akses dari alamat ini, alamat browser. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.